amuk massa. Seorang ibu rumah tangga nekat curi ponsel yang tertinggal di dashboard motor. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Saya Putri Jalada, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama pemirsa. Diduga tak membayar uang isi pulsa sebesar Rp200.000, seorang pria dikejar pemilik kedai isi ulang pulsa hingga ke jalan raya. Pelaku kemudian ditangkap dan diamuk massa. Seorang pengendara sepeda motor berbaju putih ini dikejar dan dipukuli pemilik gerai isi ulang pulsa di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Selasa siang. Warga yang melintas dan tersulut emosi karena pelaku diteriaki maling ikut menghakimi pelaku dan sempat menimbulkan kemacetan jalan cukup panjang. Beruntung pelaku yang nyaris babak belur dihajar massa ini diamankan petugas anggota TNI yang melintas di lokasi kejadian ke sebuah warung makan. Pemilik gerai isi ulang pulsa Yudi menyatakan awalnya pelaku melakukan isi ulang pulsa sebesar Rp200.000. Pelaku kemudian langsung kabur hingga dikejar dan ditangkap massa. Diduga pulsa tersebut digunakan pelaku untuk melakukan deposito judi slot online. Terus kita nggak boleh sayang sama anunya kan? Iya. Telepon kawannya. Nggak boleh. Telepon kawannya dia suruh nunggu di situ kontrak itu kan? Nah, setelah itu dia bilang akunya ada kak di dompet dia mau di box motor aku. Cepet tuh. Tiba-tiba lari. Lari. Setelah diamankan petugas TNI, pelaku dan pemilik konter akhirnya berdamai setelah pelaku membayar uang isi pulsa sebesar Rp200.000. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Palembang nekat mencuri 2 buah ponsel yang tertinggal di dashboard sepeda motor. Tersangka ditangkap polisi setelah menjual ponsel curian di media sosial. Yanti, 29 tahun, ibu rumah tangga, warga Jalan R. Sukamto, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang ini harus berurusan dengan aparat kepolisian Polrestabes Palembang. Pelaku nekat mencuri 2 unit ponsel milik Dea Alvira yang tertinggal di dashboard sepeda motor saat parkir di depan rumahnya, Jalan Rawasari, Kecamatan Kemuning, Palembang. Yanti mengaku mulanya tidak ada niat untuk mencuri. Ketika melintas di depan rumah korban, Yanti melihat ponsel tertinggal di dashboard sepeda motor dan timbul niat untuk memiliki. Yanti kemudian menjual 2 buah ponsel hasil curian tersebut melalui media sosial Facebook. Uang sebesar Rp1,7 juta hasil penjualan ponsel digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan pelaku ditangkap setelah menjual ponsel curian lewat media sosial. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis yang pernah mendekam di penjara dalam kasus penggelapan. Dia naruh HP korban ini di dalam box motor. Pada saat sampai rumah, dia langsung masuk korban ini ke rumah. Dia lupa ada HP-nya di box motor tersebut, sehingga dia ingat dia balik ke motor. Pas dia lihat, dicek sudah tidak ada lagi HP-nya. Akibat ulahnya, pelaku harus kembali meringkuk di penjara dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 3 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pelaku penodongan yang sering beraksi di atas jembatan Ampera Palembang diringkus Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan. Residivis 365 ini melakukan penodongan terhadap sepasang kekasih yang sedang nongkrong di jembatan Ampera. Joni Ringo meringis kesakitan usai ditembak Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan di bagian kakinya karena melawan petugas saat akan ditangkap.
Johnny Ringo buron usai melakukan penodongan kepada sepasang kekasih yang sedang nongkrong di Jembatan Ampera, Palembang. Sedangkan rekannya yang berusaha kabur tertangkap polisi yang melintas di lokasi kejadian. Pelaku sempat kabur ke Pulau Bangka. Residivis ini juga pernah ditembak polisi di bagian kakinya, namun sekeluarnya dari penjara justru semakin menjadi. Terakhir, pelaku melukai korbannya menggunakan pisau. Johnny Ringo bersama rekannya yang sudah tertangkap menodong tas dan mengambil paksa ponsel milik sepasang kekasih pada April lalu sekitar pukul 7 malam. Pelaku bahkan sempat diamuk warga di lokasi kejadian usai korbannya berteriak minta tolong. Johnny Ringo mengaku berhasil lolos setelah nekat terjun ke Sungai Musi dari atas Jembatan Ampera. Penodongan apa? Api, Siapa yang ditodong? perempuan sama lelaki. Sepasang kekasih? Iya. Di mana TKP-nya? Ampera, Kita menggunakan apa itu? sajam. Kasubdit Jatanras Polda Sumatera Selatan Kompol Christopher Panjaitan menyatakan modus pelaku mengancam bahkan melukai korbannya menggunakan senjata tajam. Pelaku mengincar korban yang sedang asik nongkrong di atas Jembatan Ampera. TSK yang kita amankan pada siang hari ini adalah kasus 365 atau pencurian dengan kekerasan, yang mana tersangka sebelumnya dari kawannya sudah tertangkap pada waktu yang kejadian berlangsung. Namun yang tersangka ini adalah yang melarikan diri dan meloncat di Sungai Musi. Pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Polisi ringkus pemulung curi kabel jaringan internet. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Rebound. Rebound hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono,
News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Yang lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang bapak 3 anak berprofesi sebagai pemulung barang bekas di Palembang diamankan anggota Polrestabes Palembang. Tersangka terlibat dalam pencurian kabel jaringan internet Rumah Sakit YK Madira Palembang. Junaidi, warga Jalan Ali Gatmir, Kecamatan Ilir Timur 1 ini dihadirkan saat gelar perkara yang dilakukan Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap polisi karena terlibat pencurian kabel jaringan internet milik Rumah Sakit YK Madira Palembang sepanjang 23 meter. Saat interogasi petugas, Junaidi, bapak 3 anak yang berprofesi sebagai pemulung ini mengaku baru pertama kali mengambil kabel milik rumah sakit dan belum dijualnya. Banyak? Dikit. Berapa? Dikit. Nggak pernah sebelumnya nggak pernah kau jual? Belum pernah. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan pencurian kabel yang dilakukan tersangka mengakibatkan jaringan internet Rumah Sakit YK Madira Palembang tidak dapat berfungsi. Dia mengambil kabel LAN internet di RS YK Madira. Memang sebetulnya sepele, teman kan kabel LAN ini perlu untuk hubungan internet dari rumah sakit. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang dan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 2 pelaku spesialis pencurian sarang burung walet diringkus Satreskrim Polsek Sukarami Palembang. Modus pelaku naik ke lantai 2 bangunan menggunakan tali yang dipasang pengait sambil membawa gergaji besi untuk merusak pintu. Suratman, 25 tahun, spesialis pencurian sarang burung walet ini langsung digelandang ke Mapolsekta Sukarami Palembang. Pelaku tertangkap tangan oleh warga saat melakukan pencurian sarang burung walet di sebuah bangunan Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami Palembang. Pelaku berhasil ditangkap saat berusaha membuka pintu besi bangunan sarang burung walet sekitar pukul 2 dini hari. Sementara rekan tersangka lainnya berhasil kabur. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa tali sepanjang 12 meter, pengait, gergaji besi, dan linggis yang dibawa oleh pelaku. Suratman merupakan spesialis pencuri sarang burung walet warga. Sebelum beraksi di Palembang, pelaku beraksi di Kota Lubuk Linggau. Hasil curian sarang walet dijual seharga 7 juta rupiah per kilogramnya. Dengan teman, Pak. Rencananya ini kalau hasilnya nanti mau dijual kemana? Hah? Di Palembang ini, Pak. Bisa tertangkap kenapa? Ya, ketahuan pagi-pagi, Pak. Nanti sekitar jam berapa nih ngambilnya? Belum masuk soalnya. Manjatnya jam berapa, Mas? Manjatnya jam 2. Jam 2 pagi. Sementara itu, Kapolsekta Sukarami Palembang Kompol Budi Hartono Sutrisno menjelaskan, dilihat dari peralatan yang dibawa, pelaku menunjukkan bahwa pelaku merupakan spesialis pencurian sarang burung walet. Jadi ini dari persiapannya mungkin kita bisa menyampaikan bahwa ini spesialis untuk sarang burung walet ya, karena persiapannya sangat luar biasa matangnya. Kita bisa lihat sendiri barang bukti yang
ada dan persiapan alat-alat yang digunakan. Sejauh ini dari pengakuan pelaku sudah berapa kali ini melakukan? Kalau pengakuan dari pelaku sudah 2 kali, yang pertama di daerah Lubuk Linggau, yang kedua di Palembang. Polisi kini masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku. Sedangkan pelaku yang sudah diamankan terancam pasal 363 KUHP, ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Palembang dan Daus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang sopir travel tujuan Lampung Palembang terancam hukuman mati karena terbukti menjadi kurir narkoba jenis sabu. Tersangka ditangkap Satuan Narkoba Polres Oki saat bertransaksi 20,85 gram sabu di sebuah SPBU. Tersangka SW dan R, sopir travel jurusan Lampung Palembang yang kedapatan menjadi kurir sabu, hanya bisa tertunduk lesu setelah diamankan Satres Narkoba Polres Oki. Keduanya diciduk di salah satu SPBU di Kayu Agung saat akan melakukan transaksi narkoba dengan barang bukti 20,85 gram sabu. Saat pengintaian, polisi sempat melihat salah satu tersangka membuang barang haram tersebut ke rerumputan dekat SPBU dan menyembunyikannya di bawah tiang listrik. Tersangka mengaku narkoba jenis sabu didapat dari jaringan narkoba Provinsi Lampung. Kapolres Oki AKBP Dilianto menyatakan kedua tersangka ditangkap berdasarkan informasi warga yang curiga melihat kedua tersangka yang berada di SPBU. Di lokasi kita temukan seorang sopir travel dengan inisial SWY, kemudian dan seorang lagi dengan inisial R. Polisi masih memeriksa kedua tersangka untuk mengungkap jaringan narkoba lintas provinsi. Akibat perbuatannya, kedua sopir travel ini dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita polisi ringkus 2 bandar narkoba. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Anda masih bersama kami, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang meringkus 2 bandar narkoba. Dari kedua pelaku, petugas mengamankan 100 gram dan 100 butir pil ekstasi. Anggota Satuan Reserse Polrestabes Palembang berhasil mengamankan seorang pengedar sabu di Jalan Jepang, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang pada Kamis 2 September 2021 kemarin. Untuk lokasi pertama, ditangkap pelaku Zulkaida warga perumahan Gria Interbis Indah, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, dengan barang bukti berupa sabu seberat 102 gram. Dari hasil pengembangan, petugas kembali meringkus Wahyudi, warga Jalan Gotong Royong, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku diamankan saat melakukan transaksi dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti ekstasi sebanyak 100 butir. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Andi Supriyadi menyatakan tertangkapnya pelaku dari hasil pengembangan dari pelaku sebelumnya yang merupakan pengedar sekaligus kurir narkoba. Untuk satu kali antaran narkoba, pelaku diimini upah Rp1 juta. Ini kita TKP-nya tertangkap tangan pada saat melintas di Jalan Jepang di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Jadi ini langsung kita transaksi dengan anggota kita di jalan, sehingga kita dapatkan yang bersangkutan ini sempat membuang di TKP. Atas perbuatannya, pelaku terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan pidana di atas 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, butuh uang untuk biaya servis motor. Seorang pemuda di Palembang nekat mencuri layar monitor komputer. Atas perbuatannya, pelaku diringkus polisi. Sambil membawa layar monitor komputer, Agung Wibowo, pemuda berusia 19 tahun, warga Jalan Swadaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, digelandang petugas peruangan Reskrim Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap setelah nekat mencuri di salah satu rumah kos Jalan Inspektur Marzuki, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pelaku yang diketahui bersama temannya yang kini masih buron masuk ke dalam kos korban Satria Wijaya dengan cara merusak pintu jendela kamar kos. Agung Wibowo mengaku nekat mencuri karena terdesak butuh uang untuk memperbaiki sepeda motornya yang rusak. Dewe apa sama ada kawan? Ada kawan? Ya yang masuk dewean. Masuk ke dewean. Apa be yang kau ambil? Inilah yang PC monitor ya. Monitor ya. Tidak untuk menerima motor. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi menyatakan saat ditangkap pelaku juga membawa sebilah senjata tajam. Tersangka pelaku berhasil kita amankan 1 orang, dan pada saat mengamankan pelaku kita geledah badannya, dia juga membawa sajam.
Pelaku dijerat pasal berlapis yakni 363 KUHP dan Undang-Undang Darurat dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Putri Jolanda, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Jutaan lalat serang pemukiman warga. Hari pertama tatap muka, siswa SD Negeri 191 bernyanyi gembira. Berburu madu asli hutan belantara. Halo, selamat pagi pemirsa. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan masih banyak informasi penting lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, usaha ternak ayam tengah pemukiman warga mengakibatkan jutaan lalat menyerang pemukiman warga hingga mengurumuni makanan di dalam rumah. Ratusan warga memprotes dan meminta Lurah Balai Agung Musi Banyuasin untuk menutup usaha ternak ayam yang menyebabkan aroma busuk, bahkan meresahkan warga dan mengganggu pernafasan. Jutaan lalat menyerang warga akibat usaha ternak ayam potong tengah pemukiman warga di Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Warga resah pasalnya keberadaan usaha ternak ayam tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Pencemaran lingkungan sangat dirasakan oleh warga ketika turun hujan, aroma busuk kotoran ayam yang menyebar terbawa angin sangatlah mengganggu pernafasan. Pasalnya usaha ternak ayam dari pemukiman warga hanya berjarak 100 meter. Tak hanya itu, warga juga diserang jutaan lalat yang mengerumuni makanan dalam rumah, sehingga belasan warga mewakili ratusan masyarakat dari RT 016 dan RT 017, RW 5 melakukan protes dan menggeruduk kantor Lurah Balai Agung. Warga meminta agar instansi terkait mengambil langkah tegas dan segera menutup usaha ternak ayam yang berada di tengah pemukiman warga.
Rumah makan sangat terganggu, serta orang nak makan, mereka kapan pelik banyak lalat, urung, tak jadi makan. Jadi terancam gulung tikar ya Pak ya? Insya Allah mungkin terancam gulung tikar. Masalah kapan pelik, orang nak makan urung, nah banyaknya lalat, nak mabuk ya. Jadi harapannya nak minta dicabut ya Pak ya? Minta dicabut. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi warga, jadi kita bisa tahu bahwa ternyata di sana ada kegiatan yang sedikit meresahkan masyarakat. Dan kita akan segera menindaklanjuti laporan ini dengan cara mengkonfirmasikan kepada pihak-pihak terkait, terutama yang stakeholder yang memiliki kewenangan dalam hal perizinan. Menyikapi persoalan tersebut, Lurah Balai Agung akan menyampaikan keluhan masyarakat dengan pihak terkait dan segera melakukan penindakan. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Prawomuli merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang belum membayarkan insentif tenaga kesehatan sehingga mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Untuk itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fraksi Partai PDIP meminta Wali Kota Prawomuli untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Prawomuli Alfa Sujatmiko meminta Wali Kota Prawomuli mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan agar tidak terjadi lagi keterlambatan bayar insentif tenaga kesehatan yang telah berjuang dalam penanganan COVID-19. Kedepan ia meminta agar tidak ada lagi terjadi keterlambatan dalam pembayaran insentif nakes yang dapat memperburuk citra kinerja pemerintah daerah di mata pemerintah pusat. Untuk itu, tim verifikator yang ada, baik di tingkat puskesmas maupun di tingkat rumah sakit umum daerah, agar dapat memahami dan menjalankan tugas dengan baik. Pada pemerintah kota, kepala puskesnya dan bagian verifikatornya juga kan. Soalnya kan sudah harus ada ketentuan, verifikator juga harus mensosialisasi kepala-kepala puskes ini, agar ngerti dan paham mereka. Sebelumnya, Wali Kota Prawomuli Ridho Yahya mengakui kesalahan pihaknya dalam keterlambatan pembayaran uang insentif nakes yang bertugas sebagai penanganan COVID-19. Namun ia menyangkal jika belum dibayarkannya insentif nakes tersebut karena disengaja, melainkan faktor kehati-hatian petugasnya dalam membuat laporan kegiatan agar tidak terjadi laporan fiktif dan bermasalah di kemudian hari. Dari Prawomuli, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Polres Prawomuli melakukan vaksinasi massal kepada 650 warga di Kota Prawomuli mulai usia 17 hingga 60 tahun. Kedepan melalui program pemerintah pusat 2 juta vaksin, Polres Prawomuli bersama pemerintah kota akan kembali melakukan vaksinasi massal. Satu persatu warga Kota Prawomuli yang akan divaksin memasuki ruangan. Vaksin COVID-19 yang dilaksanakan oleh Polres Prawomuli akan diberikan kepada 650 warga. Dengan tingginya animo masyarakat yang mengikuti vaksin, pemerintah kota bersama Polres Prawomuli merencanakan akan kembali melaksanakan vaksinasi massal melalui program 2 juta vaksin yang pelaksanaannya masih menunggu dari pemerintah pusat. Kabak Ops Polres Prawomuli, AKP Wira menjelaskan saat ini ratusan warga Kota Prawomuli telah diberikan vaksin COVID-19. Sementara itu, Polda Sumatera Selatan akan kembali melakukan vaksinasi massal sebanyak 2 juta dosis per hari secara nasional. Jadi stok vaksin itu akan kita habiskan hari ini sambil menunggu kegiatan vaksinasi yang dicanangkan pemerintah, rencananya 2 juta dosis per hari secara nasional. Dari data harian Dinas Kesehatan Kota Prawomuli hingga kini jumlah warga yang telah divaksin mencapai 25% dari total 202.000 warga yang wajib vaksin. Saat ini pemerintah Kota Prawomuli tengah meminta penambahan vaksin bagi warga agar penanganan virus COVID-19 di Kota Prawomuli dapat segera dituntaskan. Dari Prawomuli, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemkab Oki resmikan 3 jembatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Oki terus melanjutkan pembangunan infrastruktur kerakyatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 3 infrastruktur yang diresmikan oleh Bupati Oki ini merupakan aspirasi anggota DPR RI Hana Gayatri. Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar bersama anggota DPR RI Hana Gayatri dan Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR serta pimpinan Lembaga Vertikal Kabupaten Oki meresmikan pembangunan 3 jembatan. Ketiga jembatan itu diantaranya duplikasi Jembatan Air Dusun Anyar, Jembatan Air Talang Pangeran, dan Jembatan Gantung Sungai Babatan Kecamatan Padamaran. Dengan rampungnya pembangunan jembatan dan saat ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, tentu akan mendorong ekonomi masyarakat yang akan menjadi lebih baik. Infrastruktur jembatan ini untuk mendukung konektivitas antara wilayah agar semakin lancar dan mengurangi biaya angkut kendaraan logistik. Jadi kita bersama-sama hari ini kita meresmikannya untuk dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Ya, daya tahan fisik ini sudah terukur, gitu ya, dengan pasti berapa
tahun, 20 tahun masih, tapi dengan syarat tentunya ini adalah yang dibangun oleh Balai PUPR yang oleh pemerintah pusat, nanti tentunya akan segera dihibahkan kepada pemerintah daerah. Rampungnya pembangunan 3 jembatan ini merupakan hasil aspirasi anggota DPR RI Hana Gayatri. Setelah jembatan dihibahkan ke Pemkab Oki, Pemkab Oki akan mengalokasikan anggaran perawatan agar jembatan ini terus bertahan bertahun-tahun ke depan, sehingga dapat menunjang target Oki sebagai penyangga food estate nasional di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Hari pertama belajar tatap muka sekolah dasar di Palembang, para siswa dan guru merasa gembira. Bahkan para siswa senang sambil bernyanyi "Ayo ke sekolah" seperti yang dilakukan oleh SD Negeri 109 Sako Palembang. Inilah suasana hari pertama sekolah belajar tatap muka di Sekolah Dasar Negeri 109 Sako Palembang. Para murid bernyanyi gembira menyanyikan lagu "Ayo ke Sekolah". Ya, inilah momen yang ditunggu-tunggu para murid sekolah dasar setelah hampir 2 tahun tidak bertatap muka. Kini dapat bertemu dengan para guru dan juga teman-teman. Walaupun demikian, protokol kesehatan tetap dilakukan. Tidak semua sekolah dasar di Palembang melaksanakan sekolah tatap muka seperti Sekolah Dasar Negeri 109 ini. Sekolah ini mendapat izin melakukan belajar tatap muka hari pertama sekolah hanya untuk murid kelas 6 saja. Para orang tua yang mengantar hanya sebatas pintu gerbang sekolah, pihak sekolah juga sudah mempersiapkan segala syarat sekolah tatap muka terbatas. Sekolah menerapkan protokol kesehatan baik di luar maupun di dalam kelas. Sekolah juga mewajibkan melakukan cuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas, termasuk mengukur suhu badan, bahkan ruangan kelas disemprot menggunakan cairan disinfektan. Berapa lama udah nggak sekolah tuh? 2 tahun. 2 tahun ya. Gimana nih perasaannya hari pertama hari ini sekolah? Senang, soalnya bisa bertemu dengan kawan. Tidak semua siswa Sekolah Dasar Negeri 109 dapat bersekolah di hari pertama. Peraturan menerapkan hanya 1 kelas setiap harinya secara bergilir belajar tatap muka. Di hari pertama siswa kelas 6, hari kedua siswa kelas 5, dan seterusnya. Jadi anak itu terbagi 14, 13, 13. Jadi sesi pertama ada 14 orang, sesi kedua 13 orang, sesi ketiga 13 orang. Itu per kelasnya Bu ya? Per kelas. Session pertama berapa kelas Bu? Sesi pertama ini ada 6 kelas, sesi kedua 6 kelas, dan sesi ketiga 6 kelas. Uji coba belajar tatap muka ini akan berlangsung selama 1 minggu ke depan. Pemerintah akan melakukan evaluasi hasil dari uji coba sekolah atau belajar tatap muka. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 2 tahun lamanya Kota Palembang jalani sekolah secara daring berdasarkan SKB 4 Menteri yang menegaskan bahwasannya semua sekolah dapat melaksanakan sekolah secara tatap muka. Untuk memastikan sekolah di Kota Palembang telah menerapkan protokol kesehatan, Wali Kota Palembang Harnojoyo meninjau sekolah tersebut. Berdasarkan putusan SKB 4 Menteri bahwasannya semua sekolah sudah dapat melaksanakan sekolah secara tatap muka. Di hari pertama proses pembelajaran tatap muka, Wali Kota Palembang meninjau SMP Negeri 7 untuk memastikan kesiapan pelaksanaannya mulai dari penerapan protokol kesehatan hingga proses belajar mengajar. Di Kota Palembang ada 61 SMP, namun baru 30 SMP yang telah melaksanakan sekolah secara tatap muka. Sedangkan untuk sekolah dasar ada sebanyak 250 sekolah dan 90 sekolah yang telah melaksanakan sekolah tatap muka, sedangkan sisanya akan diverifikasi terkait kesiapannya. Di tengah proses belajar secara tatap muka, pemerintah Kota Palembang akan terus mengevaluasi terkait jika nantinya ada siswa atau siswi yang mengalami panas atau demam. Pemerintah telah bekerja sama dengan pihak puskesmas setempat yang akan memeriksa dan menindaklanjutinya. Kita ada 61 SMP Pak Ilunto, ya. Sudah 30 sudah melaksanakan. Nah, jadi yang lain itu betul-betul kita verifikasi sejauh mana kesiapan terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Begitu juga SD, dari 250 sudah 90-an. Begitu juga PAUD, ya. Jadi sekolah yang belum melaksanakan tatap muka hari ini terus
akan kita tinjau, apabila sudah siap itu akan kita laksanakan tatap muka. Wali Kota berharap protokol kesehatan diperketat oleh pihak sekolah sehingga keamanan dan juga kenyamanan akan tercipta saat proses belajar mengajar. Ada 30 sekolah swasta yang juga PTM hari ini yang sudah siap. Kemudian SD itu per kecamatan ada 5, 3 negeri 2 swasta. Sudah diverifikasi ya. Kemudian PAUD itu ada 3 per kecamatan hari ini. Jadi semua kami akan coba ke lapangan, saya sendiri langsung ke beberapa sekolah melihat kondisi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Berburu madu asli hutan belantara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Madu asli hutan belantara akhir-akhir ini meningkat permintaannya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda.
Peluang ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi para pemburu madu asli dari hutan belantara di Ogan Komering Ulu. Para pemburu dan pemanjat madu murni lebah liar seperti tak menghiraukan lagi keselamatan diri. Bahkan mereka berani bertaruh nyawa memanen madu lebah liar dengan peralatan yang seadanya. Meski sudah menutupi tubuh mereka dengan pakaian yang rapat, masih juga sering disengat lebah yang berhasil masuk menembus jaring penutup kepala mereka, seperti saat mereka memanen madu lebah liar di hutan rimba di Desa Batanghari, Kecamatan Semidang Aji. Sayangnya perjuangan yang ekstrim saat memanen madu lebah liar tak sebanding dengan harga jual madu benar-benar asli ini. Penghasilan mereka sangat minim dan kalah bersaing dengan oknum-oknum masyarakat dari rumah yang bisa mengoplos madu atau membuat madu palsu. Meningkatnya permintaan madu murni hampir mencapai 300% di masa pandemi ini cukup membantu perekonomian mereka. Untuk 1 kg madu mereka jual seharga Rp150.000. Sekali panen mereka bisa mendapatkan madu murni sebanyak 10-300 kg tergantung besar kecil dan banyaknya sarang lebah. Sudah berapa lama berkiprah di dunia madu ini? Kisar 15 tahunan. 15 tahun manjat pohon ini madu sialang. Ya. Itu kendala yang paling Bapak alam itu apa itu? Biasa paling masalah jalan itu, kadang-kadang hujan kan. Kalau penghasilan sebelum pandemi dibanding dengan pandemi ini gimana ada? Ada peningkatannya penghasilan kita? Ya, sekarang memang perbandingan sebelum pandemi itu memang sekarang memang agak meningkat. Meningkat ya? Ya. Namun sayangnya untuk ketersediaan madu murni ini tidak selalu ada karena madu murni lebah liar tergantung faktor alam dan sifatnya musiman, tidak seperti madu lebah ternakan. Dari Ogan Komering Ilir, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ai Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.